Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Mawariza, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 1 Belimbing. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya akan berbagi praktik baik dengan rekan sesama guru. Berikut ini perkenalkan fasilitator saya, yaitu Bapak Ahmad Marion Rebai, dan pengajar praktik saya Ibu Yulia Suryadini. Berikut ini aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif, dan saya sudah berbagi praktik baik serta mempresentasikannya dalam forum KKG Kecamatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan kegiatan KKG Kecamatan Belimbing. Baik Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Pengawas Kecamatan Belimbing, Bapak Berangmudin MPD, yang terhormat Bapak K3S, Bapak Sultan Syahril, dan yang terhormat Ibu Ketua KKG, Ibu Koper Teningsih. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik mengenai budaya positif keyakinan kelas. Kita di sini sama-sama belajar dan kami akan berbagi praktik baik yang sudah kami dapatkan selama mengikuti program guru penggerak. Ya. Next. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada biodata saya. Mungkin ada yang sudah mengenal ataupun belum mengenal saya. Nama saya Eni Mawariza SPD. Tempat tanggal lahir dan lokasi 30 November 1964. Instansi saya bertugas di SD Negeri 1 Belimbing. Positif atau keyakinan kelas. Pertama, kita harus mengetahui dulu definisi apa pengertian dari disiplin positif melalui keyakinan kelas. Definisi disiplin positif melalui keyakinan kelas yaitu suatu cara penerapan disiplin tanpa melalui kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi antar guru dan siswa yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemberdayaan siswa dalam hal yang lebih positif. Nah, biasanya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu dibuat oleh murid dan didampingi oleh guru untuk menciptakan budaya positif di kelas. Nah, budaya positif itu apa? Budaya positif itu merupakan kebiasaan baik yang sudah ada di sekolah kita masing-masing. Misalnya, setiap hari Jumat sekolah Bapak Ibu melaksanakan sholat duha berjamaah. Itu salah satu contoh pelaksanaan budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Karena saya materinya akan membahas masalah keyakinan kelas, maka saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya. Adapun tujuan keyakinan kelas, apa sih tujuan kita membuat keyakinan kelas itu? Pertama, tujuannya adalah untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran seperti apa yang berpusat pada murid? Pembelajaran yang muridnya aktif di kelas. Karena sekarang kita sudah memakai kurikulum merdeka. Berarti kita itu harus menerapkan pembelajaran yang merdeka belajar, merdeka mengajar. Kita harus mengubah paradigma yang lama. Kalau dulu kita proses pembelajarannya berpusat pada guru ataupun teacher center, sekarang harus kita rubah menjadi pembelajaran student center.
Artinya guru itu hanya sebagai fasilitator. Jadi yang wajib aktif itu adalah peserta didik. Guru hanya mendampingi ataupun mengawasi. Tujuan kedua, keyakinan kelas yaitu memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diinginkan sehingga murid lebih bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat bersama. Keyakinan kelas itu Bapak Ibu merupakan kerjasama, kesepakatan yang dibuat oleh guru dan peserta didik. Jadi tidak bisa seorang guru memutuskan sendiri. Kita membutuhkan ide-ide pemikiran dari peserta didik untuk menciptakan sebuah keyakinan kelas. Tujuan keyakinan kelas yang ketiga yaitu menumbuhkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Pastinya Bapak Ibu, ketika kita ingin menentukan keyakinan kelas, kita lebih baik berkomunikasi terlebih dahulu. Sistem belajar yang seperti apa yang menyenangkan, yang diinginkan oleh peserta didik. Itu. Yang keempat, tujuan keyakinan kelas yaitu mewujudkan pendidikan yang berorientasi profil pelajar Pancasila, ya, sesuai program pemerintah bahwa P5 itu wajib kita laksanakan. Itu tujuannya. Next, kita lanjut lagi. Adapun tolak ukur. Tolak ukur yang ingin dicapai adalah supaya suasana kelas yang kondusif untuk pembelajaran menyenangkan dan berbudaya positif sehingga tujuan pembelajaran dapat kita capai. Itu tujuan tolak ukurnya ya, berhasil atau tidak kita membuat keyakinan kelas. Kemudian ada yang melatar belakangi kenapa kita harus membuat keyakinan kelas. Latar belakangnya karena guru itu merupakan sebagai fasilitator yang berperan dalam menumbuhkan disiplin positif pada murid sehingga menjadikan murid pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, berkarakter dan sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. Hal ini dapat diwujudkan salah satunya dengan membuat disiplin ataupun keyakinan kelas. Nah, saya akan menjelaskan pengertian dari keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan yang berisi aturan untuk membantu guru dan murid saling bekerja sama membentuk kegiatan pembelajaran yang efektif. Itu pengertian dari keyakinan kelas. Kesepakatan atau keyakinan kelas itu mengedepankan peran aktif murid. Jadi yang dituntut untuk aktif itu adalah murid ataupun peserta didik yang dapat kita jadikan sebagai objek pendidikan, sehingga setiap pendapat murid itu perlu untuk kita hargai. Melalui kesepakatan atau keyakinan kelas ini, mereka dapat belajar tentang nilai-nilai demokrasi serta pentingnya bertanggung jawab terhadap keyakinan yang mereka buat sendiri. Nah, karena mereka yang membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, maka mereka juga muncul rasa bertanggung jawab untuk menaati peraturan ataupun keyakinan yang sudah mereka buat secara bersama-sama. Adapun langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Langkah yang pertama, Bapak Ibu, kita harus mengawali kegiatan dengan pelibatan murid dalam membuat keyakinan kelas. Kita libatkan seluruh peserta didik yang ada di dalam kelas. Misalnya seperti apa? Peserta didik kita minta untuk menuliskan ide-ide peraturan sebelum memulai
pembelajaran di kelas. Misalnya kita sebagai guru itu menggambarkan saja, anak-anak ketika guru sedang menjelaskan pelajaran, jika ada murid yang datang telat, bagaimana? Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Dan anak-anak mikir, oh peraturan kita itu sebenarnya tidak boleh pertama datang telat, ataupun kita harus datang tepat waktu. Jadi mereka menuliskan. Kedua, murid mengemukakan idenya. Langkah yang kedua, murid akan menuliskan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ide-ide mereka tentang keyakinan kelas. Ketiga, guru dan murid berdiskusi tentang ide mereka. Jadi guru dan murid itu berkolaborasi, bekerja sama untuk menentukan kesepakatan atau keyakinan kelas yang akan kita buat bersama. Keempat, merumuskan kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Langkah yang kelima, melakukan refleksi. Refleksi itu merupakan kita menanyakan perasaan peserta didik. Bagaimana supaya proses pembelajaran itu menyenangkan. Keinginan peserta didik kita tanya, inginnya seperti apa, mereka dapat meluangkan ide-idenya. Langkah yang keenam, menyepakati keyakinan kelas. Setelah semuanya menuliskan ke depan keyakinan kelas, kemudian kita sepakati secara bersama-sama. Langkah yang ketujuh yaitu membuat poster keyakinan kelas. Nah, jadi setelah kita sepakat dengan keyakinan kelas kita yang sudah dibuat, kita sebagai guru wajib membuat poster keyakinan kelas. Misalnya keyakinan kelas 4, apa saja. Nah, keyakinan kelas itu tidak boleh juga terlalu banyak. Maksimal paling banyak 7 keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu biasanya menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami oleh peserta didik, sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Itu langkahnya, Bapak Ibu semua. Nah, di sini kami mempunyai dokumentasi cara membuat keyakinan kelas. Ada beberapa langkah. Pertama, guru menanyakan kepada murid bagaimana kelas serta guru impian mereka, serta cara mencapai kelas impian itu seperti apa. Guru juga menjelaskan pentingnya menyusun keyakinan kelas bersama. Kita tanya dulu langkah pertama kepada murid, bagaimana kelas yang diinginkan oleh peserta didik. Kemudian selanjutnya langkah yang kedua. Setelah kita berdiskusi, murid menuliskan pendapatnya mengenai nilai-nilai disiplin kelas yang sesuai dengan ide mereka. Kita kasih kertas plano, setiap murid mereka wajib menuliskan masing-masing keinginan, kesepakatan ataupun keyakinan kelas yang diinginkan oleh peserta didik. Langkah yang ketiga, setelah mereka menuliskan kesepakatan kelas, maka anak-anak kita suruh atau kita perintahkan untuk menempelkan tulisan yang berisikan ide-ide mereka tentang kelas impian serta nilai-nilai kedisiplinan di kelas. Secara bergilir mereka menempelkan kertasnya. Setelah itu bersama-sama dengan guru mengelompokkan ide yang sejenis dan merumuskan keyakinan kelas. Sudah ditempel, kita rumuskan keyakinan kelas. Nah, ini merupakan contoh keyakinan kelas, kalimat yang digunakan. Aturan dalam pembuatan kalimat membuat keyakinan kelas itu, kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan kata tidak dan jangan. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Di dalam keyakinan kelas, kita lebih
diperhalus lagi kalimatnya ya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Terus ada lagi contoh yang kedua, tidak boleh ribut ketika guru menjelaskan. Kata tidak diperkenankan untuk dipergunakan untuk membuat kalimat keyakinan kelas. Ketika guru sedang menjelaskan, hendaknya kita mendengarkan. Nah, contoh yang dapat saya tampilkan, contoh keyakinan kelas. Yang pertama, contohnya datang tepat waktu. Jadi kita murid itu harus terbiasa, harus mempunyai kesadaran bahwa mereka sudah membuat keyakinan bersama. Jadi tidak boleh peraturan tersebut untuk dilanggar ataupun tidak ditaati ya. Pertama, datang tepat waktu. Jadi murid tadi merasa, oh kami sudah membuat kesepakatan, sudah membuat keyakinan kelas. Berarti pertama kami harus datang tepat waktu sebelum jam pembelajaran dimulai. Yang kedua, bekerja sama menjaga kebersihan kelas ya. Sebelum belajar, anak didik biasanya kita perintahkan untuk menjaga kebersihan kelas, melaksanakan piket terlebih dahulu. Ini termasuk juga ke dalam keyakinan kelas ataupun nilai budaya positif yang baik. Terus yang keempat, sebelum belajar kita berdoa dan pulang pun kita harus berdoa. Kelima, contoh keyakinan kelas yaitu belajar dengan aktif dan tertib di kelas. Jadi maksud yang kelima itu tidak boleh ribut dan harus memperhatikan guru ketika guru sedang menjelaskan materi pelajaran. Dan yang ketujuh, hidup rukun dan tenang ya. Itu contoh dari kalimat keyakinan kelas yang dapat kita buat di kelas kita masing-masing. Membuat poster keyakinan kelas. Ini ada contoh di sekolah kami di SD Negeri 1 Belimbing sudah kami terapkan dan kami sudah melaksanakan dalam proses pembuatan poster keyakinan kelas. Ini anak kelas 6, mereka membuat poster keyakinan kelas untuk ditempel dan dipajang di depan kelas berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Jadi setiap kelas itu harus membuat keyakinan atau kesepakatan kelasnya. Misalnya bertanggung jawab, mengerjakan tugas piket, itu contoh keyakinan kelas yang ada di sekolah kami. Nah, di sini ada refleksi. Dalam kegiatan pembuatan kesepakatan atau keyakinan kelas ini, murid memiliki kemerdekaan dalam berpendapat. Mereka sangat antusias sekali dalam menuliskan ide-ide mereka terkait guru dan kelas impian serta nilai-nilai disiplin yang mereka yakini. Keyakinan kelas yang kita sepakati bersama ini diharapkan akan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri para murid sehingga disiplin positif akan terwujud dan sehingga murid dalam lingkungan belajar itu lebih mendukung murid supaya mereka belajar dan bahagia dalam proses pembelajaran. Demikian Bapak Ibu materi dari saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan Pak Ibu. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Ada? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Saya Rangga, perwakilan dari SDN 10 Belimbing, ingin menanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah Ibu presentasikan di depan. Nah, semenjak saya dengar tadi sampai habis, itu kan keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas ya. Nah, di sini saya ingin menanyakan itu apa dampaknya terhadap murid atau guru dan sekolah setelah kita melaksanakan keyakinan kelas tersebut, dampak positifnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan saya menjawab dari pertanyaan Bapak Rangga yang bertanya,
apa dampak positif dari membuat keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan yang kita buat secara bersama-sama, terutama melibatkan peserta didik. Maka dampak yang pertama, dampak positif yang didapatkan, peserta didik akan tumbuh rasa bertanggung jawab, ya, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri setiap peserta didik. Misal tadi kan, satu, datang tepat waktu. Jadi rasa tanggung jawab peserta didik itu, oh kami sudah membuat keyakinan kelas bahwa di pembelajaran agama Islam, misal pelajaran saya, tidak boleh peraturannya untuk datang terlambat, karena kami sudah menyepakati secara bersama-sama. Terus kemudian dampak yang selanjutnya yaitu dapat menjalin hubungan komunikasi yang baik antara guru dengan murid. Jadi terjalin hubungan, kita dapat memahami keinginan peserta didik dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi kita itu sebagai guru itu harus mengerti metode ataupun cara seperti apa supaya murid itu senang dengan pembelajaran kita. Karena kita itu sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu harus kita terapkan, yaitu merdeka mengajar, merdeka belajar, ya. Nah, terus yang berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu sebenarnya berpusat kepada peserta didik. Sekarang kita dituntut bagaimana supaya peserta didik tersebut berperan aktif, bukannya guru yang harus berperan aktif menjelaskan dan murid yang mendengarkan. Kita harus merubah paradigma tersebut. Jadi kita harus sebagai guru itu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan penganti, ya, supaya peserta didik tersebut tertarik, ya, seperti itu. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Kembali ke Bapak Randanya. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak Randa. Dan kami punya door prize untuk yang bertanya. Ya, 17-an. Ya, door prize ya. Terima kasih Pak. Ya. Ibu Eni Mauriza telah memberikan materinya. Masih adakah pertanyaan Bu? Pak, adakah? Masih punya waktu 5 menit? Ya, Pak, silakan Bu. Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani, SPD, perwakilan dari SDN 7 Belimbing. Yang ingin saya tanyakan mengenai keyakinan kelas tadi, apakah boleh keyakinan kelas itu dibuat melibatkan wali siswa? Karena kan di situ contohnya tadi ada yang membuat kalau misalnya terlambat tadi, kan ada banyak. Itu apakah boleh kalau kita melibatkan secara langsung wali kelas yang ada di dalam kelas kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Izinkan saya menanggapi pertanyaan dari Ibu. Siapa namanya? Fitri. Ibu Fitri. Ya, sangat bagus sekali pertanyaannya. Apakah boleh, pertanyaan dari Bu Fitri, wali siswa, wali murid itu terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas? Ya, boleh atau tidak? Seperti itu pertanyaannya. Karena ini merupakan keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas, Ibu, ya, perlu dipahami. Kesepakatan kelas itu antara guru dan peserta didik. Jadi forum ini tidak melibatkan wali murid ataupun orang tua. Itu kan keyakinan kelas itu dibuat pas sebelum proses pembelajaran. Sebenarnya keyakinan kelas itu dibuat awal tahun, Bu, ya, awal tahun baru sebelum kita memulai proses pembelajaran dalam satu semester, seperti itu. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu peraturan hal-hal positif yang baik yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara peserta didik dengan gurunya, ya, bukan melibatkan
kasih. Kami mempunyai door prize ataupun cindera mata karena Ibu Fitri sudah berani bertanya dan pertanyaannya sangat bagus. Terima kasih Ibu. Satu dua tiga. Terima kasih Bu Fitri. Sebenarnya aku ada Bu pertanyaan, tapi malu. Jeruk makan jeruk. Ya, dia kok boleh buat pernah baik, tanya di sekolah baik. Ya, terima kasih pada Ibu Eni Mawariza yang telah memberikan wawasan kami tentang apa tadi Bu? Keyakinan kelas. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, itu ada PR kali ini. PR tadi itu absen galau dah dari pagi sampai siang. Nah, PR-nya apa? PR-nya tentang kesepakatan kelas, kata Pak Korwil. Insya Allah Bu, ini membawa dampak positif bagi pembelajaran kita. Oke, kita lanjutkan kepada Ibu Eni. Terlebih dahulu kita beri aplaus. Ya, terima kasih Bu Eni Maida. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah pemaparan singkat dari saya mengenai budaya positif keyakinan kelas. Semoga dapat Bapak Ibu terapkan di kelas dan di sekolahnya masing-masing. Jadi kita mulai membuat poster keyakinan kelas. Dampaknya sangat baik bagi kita ya, bagi peserta didik. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu, saya akan melanjutkan materinya tentang budaya positif. Saya akan membahas materi selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Latar belakang, seringkali kita menjumpai siswa yang memiliki perilaku yang tidak sesuai di kelas, sehingga perilaku tersebut bisa saja menimbulkan suatu masalah. Misalnya, ada siswa yang ribut di kelas, makan pada saat jam pelajaran, atau bahkan berkelahi. Nah, mungkin saja hal ini bisa disebabkan salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi ya. Nah, kita harus mengetahui dulu kebutuhan dari peserta didik tersebut. Next, lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia itu mempunyai 5 kebutuhan. Nah, kebutuhan yang pertama Bapak Ibu bisa kita lihat ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Selanjutnya keempat, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan kebutuhan yang kelima yaitu kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Next, 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup.
Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan hidup. Next, kita lanjut dengan kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu merupakan kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan membutuhkan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan kasih sayang dan rasa aman ya Bapak Ibu semuanya. Next, kita lanjut kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan penguasaan. Apa itu kebutuhan penguasaan? Ya, kebutuhan penguasaan itu merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dan diakui atas prestasi keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, dan ini apapun meliputi self-esteem dan keinginan untuk meningkatkan pengaruh. Lanjut, kebutuhan keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan yaitu bebas untuk akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan tidak terlalu terpengaruh oleh lain, dan senang mencoba hal baru yang lebih menarik. Next, kebutuhan yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan. Pengertian dari kebutuhan kesenangan yaitu kebutuhan akan kesenangan adalah yaitu untuk mencari kesenangannya seperti bermain, tertawa, dan lain sebagainya ya. Dan apapun yang dia akan dia itu membutuhkan suatu kesenangan, keinginan peserta didik, itu yang dimaksud dengan kebutuhan kesenangan. Lanjut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama adalah posisi pembuat rasa bersalah. Terus ada posisi pemantau, ada posisi penghukum, posisi sebagai teman, dan posisi sebagai manajer. Baiklah, Bapak Ibu, adapun pengertian dari posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini contoh kalimatnya: patuhi aturan saya, awas, kamu selalu saja salah. Itu kalimatnya ya Bapak Ibu. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai ya, itu yang dimaksud dengan kalimat sebagai posisi penghukum. Nah, itu ya Bapak Ibu maksud dari posisi penghukum. Next, lanjut.
Yang kedua, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Seperti apa? Baik, Bapak, Ibu, saya akan menjelaskan. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa bersalah atau merendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Contohnya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu pengertian dari posisi kontrol membuat merasa bersalah. Lanjut ya Bapak Ibu semua. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Maksudnya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya dan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Murid di posisi sebagai teman menggunakan hubungan baik dan mereka untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo, bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak itu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa untuk bantu untuk membereskan." Itu kalimatnya ya. Hal negatif dari posisi sebagai teman ini adalah kita suatu saat murid tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak mau dengan guru yang lainnya. Murid akan tergantung pada gurunya tersebut. Itulah kekurangan dari posisi kontrol sebagai teman. Dia hanya ingin mendengarkan gurunya saja. Dia tidak ingin mengikuti perintah dari guru yang lainnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Next, posisi yang keempat yaitu posisi kontrol sebagai pengawasan. Pemantau ini maksudnya memantau, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau misalnya, ini ya Bapak Ibu, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan. Catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Itu posisi yang keempat. Kita lanjut. Posisi kontrol yang terakhir yang kelima yaitu posisi sebagai manajer. Apa itu posisi sebagai manajer? Posisi sebagai manajer itu merupakan posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Misalnya mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya.
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Bila diperlukan apabila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang menjadikan murid kita seorang manajer sebagai untuk dirinya sendiri ya. Nah, ada pun kalimat sebagai posisi kontrol manager, misalnya apa yang kita yakini. Nah, kita kembali lagi ke keyakinan kelas ya yang sudah dijelaskan di materi yang awal. Terus apakah kamu meyakini? Nah, itu kalimatnya ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu yang dimaksud dengan posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu semua. Next. Nah, di sini ada yang dinamakan motivasi. Motivasi itu ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Eksternal misalnya dibagi menjadi dua, ada identitas gagal dan identitas sukses. Seperti apa identitas gagal? Coba kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, misalnya perilaku kontrol negatif, yaitu guru sebagai penghukum. Contoh, menghardik atau menunjuk, menyakiti, menyindir. Kita tidak boleh Bapak Ibu sebagai penghukum. Terus ini termasuk ke dalam identitas yang gagal. Apalagi guru berkata seperti apa? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu untuk membersihkan misalnya lapangan sekolah. Itu tidak boleh ya. Kita harus menghindari. Kita tidak boleh menghukum peserta didik. Seharusnya kita menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini ada juga perilaku kontrol positif, misalnya sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Terus lakukan demi Bapak Ibu ya. Sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Itu kalimat yang bagus ya, yang posisinya sebagai teman. Terus perilaku kontrol positif sebagai pemantau, misal menghitung dan mengukur apa peraturannya ya, guru berkata seperti itu, apa konsekuensinya dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu yang dapat saya jelaskan mengenai motivasi eksternal dan internal. Kita lanjut ya, next. Iya, materinya sudah habis. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan mengikuti partisipasi aksi nyata saya 51.4 ini. Saya rasa demikianlah, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, saya akan melanjutkan materinya tentang budaya positif. Saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Latar belakang, seringkali kita menjumpai siswa yang memiliki perilaku yang tidak sesuai di kelas, sehingga perilaku tersebut bisa saja menimbulkan suatu masalah. Misalnya ada siswa yang ribut di kelas, makan pada saat jam pelajaran, atau bahkan berkelahi. Nah, mungkin saja hal ini bisa disebabkan salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi ya. Nah, kita harus mengetahui dulu kebutuhan dari peserta didik tersebut. Next, lanjut.
Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia itu mempunyai 5 kebutuhan. Nah, kebutuhan yang pertama Bapak Ibu bisa kita lihat ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Selanjutnya keempat, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan kebutuhan yang kelima yaitu kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Next, 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan hidup. Next, kita lanjut dengan kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu merupakan kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan membutuhkan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan kasih sayang dan rasa aman ya Bapak Ibu semuanya. Next, kita lanjut kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan. Apa itu kebutuhan penguasaan? Ya, kebutuhan penguasaan itu merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dan diakui atas prestasi keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, dan ini apapun meliputi self-esteem dan keinginan untuk meningkatkan pengaruh. Lanjut, kebutuhan keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan yaitu bebas untuk akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan tidak terlalu terpengaruh oleh lain, dan senang mencoba hal baru yang lebih menarik. Next, kebutuhan yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan. Nah, pengertian dari kebutuhan kesenangan yaitu kebutuhan akan kesenangan adalah yaitu untuk mencari kesenangannya seperti bermain, tertawa,
dan lain sebagainya ya. Dan apapun yang dia akan dia itu membutuhkan suatu kesenangan, keinginan peserta didik, itu yang dimaksud dengan kebutuhan kesenangan. Lanjut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama adalah posisi pembuat rasa bersalah. Terus ada posisi pemantau, ada posisi penghukum, posisi sebagai teman, dan posisi sebagai manajer. Baiklah, Bapak Ibu, adapun pengertian dari posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini contoh kalimatnya: patuhi aturan saya, awas, kamu selalu saja salah. Itu kalimatnya ya Bapak Ibu. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai ya, itu yang dimaksud dengan kalimat sebagai posisi penghukum. Nah, itu ya Bapak Ibu maksud dari posisi penghukum. Next, lanjut. Yang kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Seperti apa? Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa bersalah atau merendah. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Contohnya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu pengertian dari posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Lanjut ya Bapak Ibu semua. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Nah, maksudnya guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Nah, guru di posisi sebagai teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo, bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak, bantuan Bapak Ibu selama ini. Ya kan? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu untuk membereskan." Itu kalimatnya ya. Nah, hal negatif dari posisi sebagai teman ini adalah kita suatu saat murid tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak mau dengan guru yang lainnya. Murid akan tergantung pada gurunya tersebut. Itulah kekurangan dari posisi kontrol sebagai teman. Dia hanya ingin mendengarkan gurunya saja, dia tidak ingin menuruti perintah dari guru-guru yang lainnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Next, posisi yang keempat yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, pemantau
ini maksudnya memantau, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau misalnya, ini ya Bapak Ibu, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Itu posisi yang keempat. Kita lanjut, posisi kontrol yang terakhir, yang kelima, yaitu posisi sebagai manajer. Apa itu posisi sebagai manajer? Posisi sebagai manajer itu merupakan posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Misalnya mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Apabila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang menjadikan murid kita seorang manajer sebagai untuk dirinya sendiri ya. Nah, adapun kalimat sebagai posisi kontrol manajer, misalnya apa yang kita yakini. Nah, kita kembali lagi ke keyakinan kelas ya, yang sudah dijelaskan di materi yang awal. Terus apakah kamu meyakininya? Itu kalimatnya ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu yang dimaksud dengan posisi kontrol sebagai manajer, Bapak Ibu semua. Next. Nah, di sini ada yang dinamakan motivasi. Motivasi itu ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Eksternal misalnya dibagi menjadi dua, ada identitas gagal dan identitas sukses. Seperti apa identitas gagal? Coba kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, misalnya proaktif, yaitu guru sebagai penghukum. Contoh, menghardik atau menunjuk, menyakiti, menyindir. Kita tidak boleh Bapak Ibu sebagai penghukum. Terus ini termasuk ke dalam identitas yang gagal. Apalagi guru berkata seperti apa? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu untuk membersihkan misalnya lapangan sekolah. Itu tidak boleh ya. Kita harus menghindari. Kita tidak boleh menghukum peserta didik. Seharusnya kita menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini ada juga perilaku kontrol positif, misalnya sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Terus lakukan demi Bapak Ibu ya. Sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Itu kalimat yang bagus ya, yang posisinya sebagai teman. Terus perilaku kontrol positif sebagai pemantau, misal menghitung dan mengukur apa peraturannya ya, guru berkata seperti itu, apa konsekuensinya dan lain sebagainya. Nah, itulah Bapak Ibu yang dapat
saya jelaskan mengenai motivasi eksternal dan internal. Kita lanjut ya, next. Iya, materinya sudah habis. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan mengikuti partisipasi aksi nyata saya di modul 1.4 ini. Saya rasa demikianlah, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.